Preview. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Setelah sekian lama saya baru upload video lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memasang harddisk SSD di laptop saya. Dan harddisk yang lama itu akan tetap ada pada laptop ini. Jadi kita menggunakan satu device tambahan, namanya itu KD HDD. Jadi harddisk yang lama tetap akan bisa dipakai. Tapi CD-ROM yang ini akan kita korbankan, jadi akan kita ganti dengan ini. Nah ini dia, ini mereknya WD Blue ya, ini original asli. Ini kurang lebih harganya kalau di marketplace Indonesia itu harganya 2.100.000. Cepatannya ya lumayan. Kapasitasnya 1 tera, 1000 giga. Terus kalau yang ini harganya kurang lebih 65 ribuan ya. Namanya tuh KD HDD. Jadi harddisk yang lama punya teman-teman itu bisa dipasang di sini, jadi nggak kebuang. Jadi kita itu memanfaatkan yang CD-ROM ini. CD-ROM ini kita buka, terus kita ganti sama ini dudukannya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah ini coba kita buka ya. Ini kita buka WD Blue-nya. Segel yang kita buka di sini. Masih asli ya, original. Ini teman-teman nih, 1 tera. Sekarang udah murah, dulu masih mahal waktu zaman saya masih kuliah dulu. Nah sekarang udah murah, ini harganya udah 2 juta. Nah ini ya, kita coba. Ini masih disegel. Susah ya, kita sobek aja. Nah ini dia 1 terabyte. Ini dia teman-teman. Jadi mereknya itu WD Blue ya. Ini cukup bagus. Ini juga. Nah ini yang KD-nya. Kita coba buka juga. Ini teman-teman. Jadi ini ukurannya jadi disesuaikan ya sama laptopnya. Kalau ada 2 jenis, ada yang tebal sama yang tipis. Kalau yang tebal itu 12 mili, kalau ini 9 mili. Jadi disesuaikan dengan ukuran dari CD-ROM itu sendiri. Kebetulan yang punya saya, yang laptop saya ini yang 9 mili. Kita buka. Nah ini, jadi dikasih obengnya juga ya buat ini, sama skrunya. Nah ini teman-teman, kecil, semua ringan-ringan. Ini juga. Nah ini bisa dimasukin ke sini. Ini harddisk yang lama masuk sini. Tuh kan. Nah pas banget. Jadi nggak kebuang. Jadi yang lama, harddisk yang lama itu sini. Jadi nanti ini dibuka. Yang ini dibuka, nanti kita ganti dengan ini. Yang lama kita keluarin, yang baru kita masukin. Jadi semua data-datanya itu masih bisa kita baca dalam satu laptop. Nah ini ringan sekali, cukup ringan. Nah sekarang langsung aja ya kita coba pasang. Pertama-tama kita buka dulu ya ininya, laptopnya. Kita buka dulu di sini. Siapkan obeng. Saya biasanya pakai obeng yang matanya kecil sama yang besar, sama yang ini.
ada minusnya. Jadi buat cungkil-cungkil biar gampang. Kita buka sini. Stop ini aman kan? Stoknya banyak ya. Ini harus kita buka satu. Ini kebetulan garansinya udah nggak ada. Jadi saya berani bukanya sendiri. Nah, ini teman-teman, sudah buka laptopnya nih. Jadi hati-hati ya bukanya, karena ini tipe laptopnya, jadi harus dibuka semua supaya kita bisa bongkar sama pasang dari SSD itu sendiri. Nah ini teman-teman, laptop saya setelah dibuka, nah ini kelihatan nih SSD yang lama di sini. Nah ini akan kita ganti, dan ini CD-ROM yang akan saya buka dan akan saya ganti jadi SSD yang lama. Jadi SSD yang lama saya pindahin di sini melalui ini device ini, namanya KD SSD atau kayak KD HDD. Oke teman-teman ya, kita buka nih. Ini yang lama nih, SSD saya yang lama. Yaitu 256 GB, cuma udah penuh sekarang, makanya saya mau ganti. Nah ini yang lama, nanti kita copot. Nah ini kita pasang sama ini. Jadi nanti yang lama kita taruh di sini. Yang lama kita lepas. Oke. Terus kita pasang yang baru. Oke, udah terpasang. Terus ini yang lama, ini ya kita taruh sini, kita pasang di sini supaya bisa kebaca, datanya tetap ada. Ini tekan ya. Oke, udah terpasang ya. Nah ini teman-teman, terpasang. Nah CD-ROM-nya itu kita ganti, ini kita lepas. Nah ini kita lepas nih, yang lama ini jangan lupa kita ambil ya. Jadi yang ini kepalanya kita pindahin ke yang baru. Ini kita lepas. Terus yang ininya lepas juga. Nah, lepas. Kita pasang yang baru. Nah, kurang lebih kayak gini.
Terus kita pasang. Nah, oke, sip. Nah, sekarang terpasang nih yang lama. Jadi ini dia tipenya itu yang ukurannya yang slim ya. Ini dia 9 mili. Kalau kita lihat di sini, itu kan 9 mili pas. Teman-teman, 9 mili. Jadi kalau kita ukur pakai cm, dia akan 9 mili. Ada dua tipe sih, satu yang 12 mili, satu yang 9 mili. Jadi tergantung laptopnya ya, jenis drumnya kayak gimana. Oke, ini udah, berarti sekarang tinggal kita pasang dan kita coba. Ini udah oke. Hasilnya nih teman-teman. Ini yang pasang, ini yang baru nih. Ini yang lama pindah sini, tapi si drumnya dikorbanin. Oke. Nah, habis setelah kita pasang harddisknya, nah sekarang kita coba pasang lagi nih ya cover dari laptop ini. Kita screw lagi. Setelah itu nanti kita langsung install Windows nih. Kita pasang ya ini di sini. Masuk lagi, pasang dengan benar. Ini pasangnya hati-hati ya, jangan sampai ada yang patah. Ini skrupnya cukup banyak ya, untuk pasangnya. Oke, semua udah terpasang ya. Setelah kita pasang baterainya. Oke. Sekarang laptopnya siap untuk diinstal. Oke, siap untuk diinstal. Nah, ini teman-teman, ya sekarang lagi install nih. Ini di sini kecepatannya cukup cepat ya. Dalam beberapa menit saja dia sudah mencapai angka 36%. Ya, jadi cukup cepat ya kalau kita pakai SSD. Nah, ini teman-teman, ini udah selesai diinstal dan hasilnya akan seperti ini. Jadi cukup cepat ya. Nah, di sini akan kita lihat bahwa data-data di harddisk yang sebelumnya itu akan tetap terbaca ya di sini. Drive F dan G. Nah, sementara yang harddisk yang 1 tera ini saya bagi jadi dua. 500 untuk sistem dan 500 untuk data. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi beli konektor ke harddisknya itu sendiri. Jadi cukup dalam satu laptop data kita yang lama akan tetap ada. Nah, ini kita lihat di sini F dan D, E, G. Ini data-data saya yang sebelumnya. Jadi tetap ada, tetap bisa saya gunakan. Kita coba restart ya, berapa cepat. Ini di restart. Nah ya, cukup cepat ya setelah di restart, cukup responsif.
Nah, ini data-data saya yang dulu masih ada. Oke, mungkin sekian dulu ya yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga video yang saya share ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika bermanfaat, bisa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.